Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Eh, Malam ini rekaman kuliah kita yang ke-11 ya, week ke-11. Jatahnya hari ini adalah rekaman ya. Sorry. Di week ke-11 ini saya akan ngebahas beberapa hal ya. Yang pertama, saya mau bahas singkat mengenai delete permanen dan delete non permanen ya teman-teman ya. Kemudian saya akan membahas beberapa topik gitu ya. Ada DDL, DML ya, TCL dan segala macam. Oke, teman-teman yang biasa menggunakan PC pasti udah apa? Udah terbiasa ya teman-teman ya. Maksud saya udah punya experience-nya untuk menggunakan PC atau laptop gitu ya. Kalau Anda mau delete permanen kan Anda bisa ketik shift-del, shift-del. Contohnya gimana ya? Contoh gini ya. Saya akan buat 2 file. Oke. Namanya saya akan taruh di basis datanya ya. Dokumen basis data. Oke. Saya akan taruh dokumen namanya T1 ya. Oke, ini namanya T1. Yang kedua, saya akan download dokumen juga di sini, namanya tes2. Oke, ini saya close ya. Oke, basis data. Oke, teman-teman, di sini ada tes1 dan tes2 ya, teman-teman ya. Kalau Anda, kalau saya mau delete ini kan bisa ya. Jadi, bisa dengan klik kanan, kemudian kita delete. Gitu ya. Tes1 saya delete. Are you sure to want to move this file? Kita klik yes gitu ya. Nanti dokumennya di mana? Ada di sini ya teman-teman ya, di recycle bin. Nah, ya, dia muncul di sini. Dan ini bisa kita retrieve ulang ya, restore. Nah, ini balik lagi kemari. Tapi lain ceritanya kalau misalkan saya shift del ya. Nah ini kalau saya shift del dia akan delete permanen. Dia nggak bisa muncul lagi ya. Nih kalau misalkan saya delete biasa dia akan kemari. Kalau misalkan ini bisa di restore ya. Nah ini kalau delete permanen dengan shift ya. Hubungannya apa dengan kuliah malam ini? Nah ini yang akan saya demokan ya. Ini delete permanen sebuah database ya atau sebuah row di dalam database. Ya. Oke, caranya pertama ya sama ya, Anda nyalakan dulu ya exam-nya, kemudian setelah aktif exam-nya Anda nyalakan SQL Yoke-nya ya. Kemudian kita tampilkan ya tabel librarian dari database perpustakaan gitu ya. Kita tambahin datanya gitu. Nah ini lihat, tambahin siapa ya? Teddy Gunawan. Oke,
dari Palembang. Nah, oke. Sudah. Kemudian, oh iya teman-teman, ini diem dulu ya, status aktifnya nanti dulu ya. Udah selesai. Oke, udah masuk. Nah, dia langsung auto increment kan ya. Kalau kita klik sini dia langsung nambah satu nomornya. Kemudian kita coba munculkan lagi. Abaikan dulu yang status aktifnya ya, nanti berhubungan dengan penjelasan saya yang kedua. Oke, kalau kita mau mendelete, ya, mendelete table, gitu ya. Sebenarnya saya udah demokan sebelumnya. Sorry. Apa yang saya buka ya? Nah, ini Anda bisa pakai query ini ya. Ya, delete from tabel librarian di dalam database perpustakaan. Gitu. Kalau Anda query ini, kemudian Anda running, maka tabel ini akan ke-delete, teman-teman, akan hilang. Tapi kalau misalkan Anda mau row tertentunya aja yang hilang, kayak gini ya. Where ID librarian sama dengan 4. Gitu ya. 4-nya udah hilang. Katakanlah kita mau ngilangin yang nomor 3. Ya. Kemudian kita execute ya, teman-teman. Oke, sukses. Kemudian kita munculkan lagi all table-nya. Nah, nomor 3-nya hilang. Ini adalah delete permanen, teman-teman ya. Anda delete itu udah di database Anda nggak ada, hilang. Gitu. Nggak ada, Anda mau retrieve ulang nggak bisa. Oke. Gimana kalau misalkan kita mau delete non permanen? Delete non permanen itu bisa diakalin, teman-teman, dengan Anda menambah status aktif nih kayak gini ya. Tambahkan satu kolom ya, di sini. Caranya gimana? Caranya kan Anda klik di sini, kemudian Anda klik kanan ya. Kemudian ada alter table. Oke. Alter table, kemudian Anda tuliskan di sini status aktif, kemudian pilih enum ya, enum pilihan, Anda masukin nanti di sini 1 dan 0 ya. Kayak gini ya. Status ya gitu ya. Anda milih enum. Nah, ini Anda masukin nih variabelnya 0 add 1 add. Oke. Nah, kan pilihan kayak gini ya. Karena saya udah masukin jadi nggak perlu munculin lagi ya. Nanti dia akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Ini. Nah, udah muncul seperti ini, nanti teman-teman tinggal pilih statusnya aja nih. Misalkan di status aktifnya ini Anda masukin aja nih ya. Silakan di sini statusnya 1, di sini statusnya 0 gitu ya. Kemudian Anda query lagi. Nah, Anda bisa menghilangkan yang status 0 nih. Sorry. Belum hilang. Oke. Sudah. Oke. Nah, saya cek lagi. Oke, udah keluar ya statusnya. 1, 2, dan 5 ini statusnya 1, dan 6 ini statusnya 0 ya teman-teman ya. Nanti gimana cara query-nya? Pakai ini nih teman-teman.
Jadi kemarin kita udah belajar ya memunculkan domain tertentu. Jadi Anda bisa misalkan nih munculkan kolom ID librarian, kemudian nama librarian, berikut dengan alamat, di mana di dalam tabel librarian, di dalam database perpustakaan, di mana status aktifnya sama dengan 1 ya teman-teman. Kemudian ada query. Nah, ini seolah-olah tadi yang nomor 7-nya itu nggak ada ya teman-teman. Nomor 6-nya itu nggak ada. Si Teddy Gunawan itu nggak ada. Tidak dipanggil gitu ya. Tapi kalau misalkan apa? Nah, ini seperti ini. Kalau misalkan kita pilih status aktifnya 1 gitu ya, ini akan muncul khusus yang status aktifnya 1 aja. Itu juga yang dilakukan sama Google ya teman-teman ya. Kalau Anda delete suatu file gitu ya, atau Anda di Facebook atau di Instagram gitu ya, Anda delete, maka sebenarnya nggak automatic delete ya, teman-teman ya. Itu akan bertahan ada waktunya bisa seminggu, sebulan atau setahun gitu ya. Itu nggak murni di delete. Si Google, si Facebook, si Instagram itu hanya kasih flag aja itu. Flagnya 0 dan 1 gitu ya. Begitu Anda nggak mau munculkan itu, sebenarnya dikasih flag kosong. Gitu kan. Nanti sebenarnya datanya masih ada di sana. Filenya masih ada. Once kita mau gagalkan gitu ya, misalkan, oh saya nggak jadi nih, saya berubah pikiran nih, saya mau munculkan lagi file tersebut, ya udah tinggal di retrieve ulang gitu ya. Itu namanya kayak sistem tadi yang recycle bin ya teman-teman. Di sini juga sama ya, memunculkannya seperti itu. Jadi datanya nggak benar-benar hilang sebenarnya, ada, cuma kita umpetin aja gitu ya. Lain halnya dengan query yang pertama tadi ya teman-teman ya. Dari sini query yang ini nih, ini benar-benar hilang permanen. Tapi kalau ini bisa dimanfaatkan supaya nggak hilang. Kita hanya memunculkan data-data yang memang kita butuhkan ya teman-teman ya. Oke, di bahasan selanjutnya kita nggak menggunakan ini ya teman-teman ya. Ini saya close dulu. Examnya juga saya close aja biar isinya nggak berat. Oke, kita kan udah belajar nih beberapa minggu. Sebenarnya kita udah mulai praktek duluan, baru ada teorinya. Ini pengertian dari SQL ya. SQL kepanjangannya di Structure Query Language. Jadi digunakan untuk komunikasi ke database. Jadi kalau kita bahasa pemrograman yang menggunakan database biasanya pakai SQL atau ada yang pakai Oracle gitu ya teman-teman. Tapi kalau Anda ke aplikasi web itu ada bahasa C, Python dan segala macam. Ya. Dengan SQL ini kita bisa mengakses database, kita bisa query. Anda udah nyobain duluan, Anda bisa mengakses database, Anda bisa query, kemudian Anda bisa retrieve data gitu, Anda bisa nambahin data, ubah data, hapus ya dan segala macam. Hampir semua database yang ada mendukung SQL untuk memanage datanya. Jadi memang common ya teman-teman ya. Kita menggunakan SQL Yoke, nanti Anda begitu menggunakan di luar SQL Yoke, harusnya nggak ada masalah karena bahasa pemrogramannya sama. Kemudian ini adalah DDL. Apa sih DDL? DDL itu Data Definition Language. Ya, digunakan buat untuk membuat, memodifikasi, melihat, dan struktur lainnya. Seperti apa nih? Seperti apa? Create, gitu ya. Nah, ini seperti create, drop, gitu ya.
Kemudian Altera ya, teman-teman. Tadi yang Altera, edit table dan segala macam itu fungsi dari DDL, Data Definition Language. Contohnya gimana nih? Contohnya ini creatable, ini ada di pertemuan ke-9, teman-teman ya. Creatable, table buku, dalam kurung ya, ID buku, integer 5, not null ya, ini segala macam sampai ke kita nentuin primary key-nya ya. Kemudian kita execute ya, itu creatable. Drop atau delete yang sebelumnya juga saya udah demokan gitu ya. Kemudian berikutnya ada data manipulation language atau DML. DML ini kumpulan dari query SQL yang fungsinya untuk manipulasi data di dalam tabel database. Contohnya apa? Select, insert, update, delete ya. Kemudian ada perintah-perintah lain seperti call, do, handler, load data, in file, replace, truncate, ya, explain dan segala macam ya teman-teman ya. Ini contoh-contoh data manipulation language yang memang kita udah menggunakan ya teman ya. Kita udah pernah menggunakan ini. Contohnya ini select tampilkan semua data dari tabel buku dalam database perpustakaan, atau tampilkan kolom judul buku, pengarang, penerbit dari tabel buku di dalam database perpustakaan, atau update update tabel buku dalam database perpustakaan di mana judul bukunya di-set, pemasaran digital, pengarangnya Susanti, penerbitnya Erlangga, di mana ID bukunya sama dengan 2. Ini sebenarnya yang kita udah sama-sama lakukan ya. Nah, ini query-query-nya ya, teman-teman. Kalau kita tampilkan semuanya, maka yang muncul semuanya nih, teman-teman ya. Tampilkan semuanya. Kemudian ini tampilkan beberapa kolom gitu ya. Yang muncul hanya beberapa kolom ya. Judul buku, pengarang, kemudian penerbit sesuai query yang kita buat ya. Kemudian ada juga filter ya, kurang dari, lebih besar, sama dengan, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, dan segala macam ya. Oke, ini Anda udah pernah nyoba ya teman-teman, dan di slide saya yang ke-10 ini udah dibahas. Teman-teman, nanti Anda tinggal baca ulang aja lagi ya. Kemudian di limit juga ya, tampilkan semua dari tabel buku dalam database perpustakaan di mana urutannya 0 sampai 4 ya. 0-nya itu nomor 1 ya, 2, 3 dan 4 ya. Dan nampilkannya. Kemudian ada update ya, update nih kayak gini. Query-nya tadinya dia judul bukunya ini ya, digital marketing, Andi Suprapto dan segala macam, jadi diganti ya, pemasaran digital, Susanti, penerbit Erlangga, tahunnya 2022, jumlah halaman 198. Oke. Berikutnya ada DCL ya, teman-teman, Data Control Language. Data Control Language ini digunakan untuk manipulasi user ya, bisa ngebuat atau ngedelete hak akses user. Biasanya kan kalau Anda bikin privilege untuk masuk ke sebuah database gitu ya, setiap orang pasti privilege-nya beda ya. Kalau admin boleh jadi dia punya privilege untuk mengakses semuanya gitu ya. Tapi kalau misalkan non admin, mungkin hanya data-data tertentu aja, dia nggak bisa melakukan create, dia nggak bisa delete gitu. Dia cuma bisa mengakses datanya pribadi. Nah, ini semuanya ada di dalam DCL ini, Data Control Language. Jadi untuk merupakan perintah yang digunakan untuk memanipulasi user ya, membuat, mendelete berikut dengan hak aksesnya terhadap database tersebut. Memanipulasi user itu dimaksud diantaranya membuat, menghapus user untuk mengakses database yang sudah diberikan hak akses. Perlu nggak teman-teman? Perlu ya teman-teman ya, biar
yang mengakses database itu hanya dari orang-orang yang memang propernya di sana gitu ya. Memang kepentingannya di sana gitu ya. Sesuai dengan rules-nya masing-masing ya dari sebuah organisasi. Biasanya seperti itu. Kemudian di dalam data control language ini ada instruksi yang namanya grant gitu ya. Jadi query yang memungkinkan pengguna memiliki hak istimewa ke dalam database. Aksesnya diperbolehkan seperti select, insert, update, dan delete. Nah, kalau yang revoke ini perintah untuk menghapus sebagian atau semua hak akses dari pengguna yang telah diberikan sebelumnya. Jadi udah di-set admin siapa gitu ya. Kemudian privilege masing-masing orang siapa gitu ya. Kita bisa recall itu pakai revoke ya. Bisa dibalikin lagi ke set awal atau dihilangkan semuanya gitu. Oke, berikutnya ada TCL yang terakhir ada TCL, ada Transaction Control Language. TCL ini butuh teman-teman saat kita melakukan modifikasi dari sebuah tabel. Modifikasi itu berupa tambah, hapus, ubah, dan segala macam. Ini bisa dibatalkan seketika. Jadi misalkan kita udah execute gitu ya, ternyata ada kesalahan dari eksekusi kita gitu ya. Nah, itu bisa kita menggunakan query-query dari transaction control language. Ya, yang biasa dipakai biasanya start transaction, ya, save point, identifier, commit atau rollback. Rollback itu balik lagi, ya. Kita udah edit banyak gitu ya. Dari ujung ke ujung ternyata begitu di query, wah ternyata salah. Gimana caranya ngebalikin? Ya udah kita pakai rollback aja. Biar apa? Biar dia balik ke awal lagi. Oke, teman-teman, itu aja kuliah rekaman malam ini di pertemuan ke-11. Minggu depan kita kuliah online lagi, ya, ketemu langsung by Zoom ya. Oke, teman-teman jangan lupa nanti kerjain tugasnya. Tugasnya untuk week ini masih berhubungan dengan data yang teman-teman create di minggu kemarin. Nanti ada perintahnya di nomor 5 atau nomor 6. Anda diminta melakukan query dan Anda diminta screenshot-nya dari hasil query tersebut. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Jangan lupa kerjakan kuis dan tugasnya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.